melakukan sesuatu hal yang baru di Bangka Belitung nih dianggap orang mungkin semacam apa ya, hal yang konyol lah. Konyol. Kadang disebut gile kan. Kik orang gile katanya. Oke. Wow. Ini budaya kalian loh. Ini yang harus kalian junjung, yang harus kalian itu loh yang harus bangga. Tidak boleh mengkomersilkan sebuah cita-cita luhur. Selamat sore Bun. Sore. Sehat Bu Nak? Sehat. Alhamdulillah. Nih kalau lihat apa kamera udah tahu kesorot dak. Setelan bawah Bunda nih lagi setelan kantor. Oh, setengah-setengah. Bersedia kita ganggu jam istirahat beliau nih. Luar biasa. Jadi teman-teman, sore hari ini kita berkunjung di rumah Bunda Tudung Saji BTS. Kita sengaja cari suasana yang santai kan, Outdoor di kediaman beliau. Iya. Jadi sore ini dan bagi kita coba mencari suasana yang baru lah untuk pemirsa, follower kita, subscriber kita biar lebih santai ya, karena betul. Percuma kita punya mic mahal, Bay. Tes outdoor. Tes outdoor. Pamer ada. Bunda, apa kabar Bun? Alhamdulillah. Sehat. Terus kami kepengen bertanya Bun, dari mana ide pertama kali Bunda membuat tema Bunda Tudung Saji? Sebenarnya Ya, siap. sebelum mau dicerita 4 novel enggak cukup. Nggak cukup. Disingkat. Singkat lah ya, berjilid-jilid. Jadi awal sebenarnya pada suatu hari kita kan apel mingguan nih hari Senin. Itu jauh karena kalau pindah dari daerah lain ke pemerintahan lain gitu, maksudnya kita tetap akan menjadi staf dulu. Oke. Nah pada saat staf itu kita apel dan melihat kenapa gedung di depan saya ini tempat bekerja kok ada sebuah ikonik yang luar biasa. Di bagian atap itu. Dulu pertama belum tahu kalau itu maksudnya ke arah Tudung Saji kayak gitu. Kalau sebenarnya kalau dalam konteks Bangkanya kan Tudung Dulang. Iya. Nah, seiring berjalan ternyata Bunda dilantik menjadi Kasubag Investasi pada waktu itu. Klop dong. Klopnya kenapa? Karena pada saat kita melakukan sebuah promosi, kita tentu mencari produk unggulan apa yang bisa kita publish ke orang. Kalau getas lah banyak. Kalau makanan lah banyak. Kerajinan lain juga ternyata kita adapsi dari orang, adopsi kayak gitu. Nah akhirnya berpikir kenapa tidak benda yang di atas ya aku bawa kemana-mana. Tudung Saji tadi. Tudung Saji, awal kayak orang gilenian Bang. Nah, Tudung Saji besar itu dibawa lah kemana-mana. Jadi elemen fashion. Ya, berpikir lagi, gile ku mau macam ini. Diketahui orang terus kan, nak bekulak kata orang kan. Nah, akhirnya berpikir lagi minta tolong untuk bikin agak kecil. Dilematiknya ternyata pengrajin kita tidak pacak awal berjalan terus sampai akhirnya bikin plakat yang bentuknya Tudung Saji. Juga ternyata tim kreatif Pangkal Pinang itu dalam bukan tim kreatif sekarang. Orang-orang kreatif juga. Orang-orang kreatif Pangkal Pinang itu ternyata belum pacak buat sesuai kemauan yang kita nak tadi tuh. Akhirnya singkat kata, ini kalau kayak gini terus apa yang ku enak sebagai Tudung Saji yang kemudian akan menjadi ekrab itu kapan gitu loh. Jadi Bunda bikin timeline waktu enggak pada saat itu? Lama Bang. Lama ya. 2013, 14, 15 itu masih bergelut dengan aku akan bawa ini kemana, menjadi apa kayak gitu. Ini masih bentuk benda berarti? Barang beneran. Belum termasuk ke dalam apa namanya? Fashionnya Bunda waktu itu kan? Belum. Akhirnya gini. Orang tua bilang, kalau memang karena terjun sebagai seniman yang berbasic budaya, yang harus dikorbankan. Berpikir ngapain ku dengan Tudung Saji ini kan awalnya. Akhirnya suatu ketika tahun 2016 ketemu Aceh Aihua di Dekranasda. Orang Bangka sendiri. Orang Bangka asli pengrajin? Tapi keturunan pengrajin Tudung Saji. Pengrajin Tudung Saji. Nah, pada waktu itu tengok sih ada tempelan kulkas dengan gantungan kunci gitu loh. Baru.
oh Aceh ini ternyata dari sejak sekian lama kita tekan bikin ini, dia nurut gitu. Iya. Dimasukin ke dalam kotak yang kecil-kecil itulah semua lah pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu beberapa daerah lah pernah Bunda kasih kayak gitu kan. Oke. Akhirnya suatu ketika ikutlah pemilihan Lomba pencarian bakat untuk Pencarian emak-emak berkarya kayak gitu. Ibu muda berkarya. Ibu muda Nggak berkarya salah. yang Nah. konteksnya sebenarnya 11-12 dengan Putri Indonesia. Harus punya karya dan harus cerdas sebenarnya kayak gitu. Dan itu ruang lingkupnya di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung tingkat provinsi sebenarnya kayak gitu. provinsi. Nah, akhirnya ikut. Pas ikut itulah baru kita implementasikan sebagai belajar dari pengalaman bahwa selama ini kan MC-nya Iya. lah pakai yang ronce-ronce gitu kan. Ronce-ronce, ya. Nah, malam itu lebih gila lagi. Jadi konde orang Jawa itu dirubah pakai tudung Tudung saji. saji. Oh, jadi awalnya bukan seperti ini, Bu. Oh, dia Bukan, begini, oh. Di konde belakang. Konde belakang saja. Oke. Mbak kayak konde gitu. itu dimasukin ke dalam itu tudung saji itu. Jadi Atau gimana? jilbab begini, kita pakai cepol kalau bahasa jilbabnya cepol agak besar. Yang besar, oke. Jadi biar yang ukuran sekitar 15 cm Sentimeter lebar, yang itu diameter. tudung saji klop gitu. Dimasukin. Dimasukin. Oh, jadi memang jadi awal agak macam padat, itu. blek gitu. Jadi tidak Oke. bergerak. Nah, yang kecil-kecilnya itu memang dijahit awalnya. Oh. Jadi kembang goyangnya diganti tudung saji yang kecil-kecil Yang kayak kecil. gitu. Macam itu. Nah, singkat cerita masuklah ke 10 besar. Mhm. Tapi pada saat sebenarnya nama julukan Bunda Tudung Saji sendiri itu bukan dari kita loh, pengen dipanggil itu. Sebenarnya kalau kita hanya Daftarnya pertama kali sebagai Atas nama pribadi. Ratna Purnamasari Purnamasari. SE, Oh. ASN Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Oh gitu. Bukan BTS. Bukan Bu. Belum sama sekali, dan konteks tudung saji pun belum dicolek sama sekali waktu itu. Cuman memang untuk surprise kayak gitu, karena dalam ajang pencarian bakat itu sendiri di Ibu Muda Berkarya itu enggak deh istilah pertama Bunda pamerin keahlian Bunda yang ini. Oh. Hari kedua tentang bagaimana Bunda bisa mendesain baju untuk dipakai dalam kegiatan itu. Nah, malam terakhir itu baru Bunda sampaikan bahwa ini loh saya. Oh, Kayak gini. Jadi dengan perlakuan uang komplit. Nah, Bunda dan keluar dan gitu. sebenarnya julukan Ibu Muda Bunda Tudung Saji itu pada saat siapa peserta yang layak masuk 10 besar. Jadi MC yang bicara kayak gitu. Iya. Audiens, penonton yang Audiens. notabene tidak kenal kami, Oh, karena kayak eksperimen sih sebenarnya. Tidak bawa keluarga, tidak bawa teman, tidak ada pendukung. Memang Jadi refleks dari penonton yang nah, dengerin. kata orang tua, kalau tidak percaya bahwa dalam tradisi, dalam budaya itu ada tua, kacubelo, Oke. kayak gitu. Jadi berangkat dari nasihat ibu tadi. Orang tua, bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Bunda memberanikan diri untuk ikut dalam kontes Iya. itu. Oke, terus yang menarik dari situ bahwa julukan itu ternyata diminta oleh audiens. Iya. Oke, gimana cerita? Siapa yang layak masuk ke dalam 10 besar? Oke. Itu dari awal sampai akhir, sampai sebelum Bunda berdiri di antara mereka itu, kebetulan Bunda agak terakhir dipanggil. Oh, gitu. Bukan, jadi itu penilaiannya itu berdasarkan dari audiensi. Iya. Oke, terus. Karena itu kalau di Ibu Muda Berkarya kan begitu gabung, kita dipanggilannya Bunda. Oke. Makanya dia melekat Bunda Oke. Tudung Saji kayak gitu. Terus? Sampai 5 besar. Sampai pengumuman 1 2 3 tuh Ibu Muda apa istilahnya Bunda Tudung Saji tuh terus diteriakan. Dan untuk mengobati sebuah mungkin penasaran ataukah kekecewaan penonton karena 1 2 3 enggak masuk kan. Oke. Tapi kita sadar diri dong itu Yeah. 11 12 dengan Putri Indonesia. Yeah. Kita pendek dari style jujur Udah berani ngomong enggak? kita bawahan pun bikin sendiri roknya. Oke. Orang nyewa loh jutaan rupiah. Oh, Ya udah kayak putri satu hari itu kan, kayak pengantin kalau orang kan. Kita dengan sederhananya, tapi kita punya keagungan yang luar biasa gitu. Nah, akhirnya di pengumuman terakhir itu siapa? Ibu Muda Berkarya, Bunda Intelijensia 2018. 18. Pemilihannya 23 Desember 2017. Oke. Semua Oh. Bunda Tudung Saji katanya gitu. Oh, jadi di dalam penentuan itu yang bicara masalah
apa Ibu Muda Berkarya tadi. Itu kan dalam satu hari, Bun, penentuan atau ada proses hari per hari? Panjang, kita karantina 3 hari. Oh, di dalam karantina itu ada bayi yang 11-12 dengan Putri Indonesia. Otak kita bermain, kejelian kita bermain, etika nomor 1. Ada persaudaraan, persahabatan, skill, pokoknya semua dites kayak gitu. Sampai psikologis kita dites juga kayak gitu. Nah, oke, kita bicara masalah psikologis. Psikologis. Kita tambah tahu bahwa ini butuh kekuatan yang cukup luar biasa. Ya Dan, ya kan? Melakukan sesuatu hal yang baru di Bangka Belitung nih dianggap orang mungkin semacam apa ya, hal yang konyol lah. Konyol. Kadang disebut gile kan. Itu pernah ngalamin hal seperti itu. Banget. Nah, kurasa dengan kondisi seperti itu apa yang Bunda rasakan, Bun? Dan pernah kejadian seperti apa, Bun? Pada saat kita bicara ada yang ngomong tadi dikata gile ke orang tadi. Kira-kira cuman sih situasinya, jadi, Bun? Sebenarnya awal penolakan sih banyak. Kayak dari job misalkan MC di sebuah bisa sebulan itu berapa dinas. Tapi ada yang mensyaratkan, Bun, jangan pakai tua katanya. Ada. Terus kemudian sampai diintervensi seperti itu, Bun. Beberapa kali kayak gitu. Sampai dengan kalau DL nih suka kita miris gitu loh. Di bandara Depati Amir itu. Kik orang gile katanya. Sampai kedenger di layak kedenger orang kita lewat dia sambil ngomong juga papasan kayak gitu kan. Kelama bom lek dalam hati dia. Terus sampai ngejek, "Dek, Cek, segar, tinggal menelapar, tinggal buke bayi." Jadi hal-hal yang seperti itu, wow, ini budaya kalian loh. Ini yang harus kalian junjung, yang harus kalian itu loh yang harus bangga. Bukan harusnya dihargai. Gue siapa sih gitu kan? Jadi posisinya di Depati Amir. Sampai Jakarta lain lagi. Kalau Jakarta baik pramugari maupun yang lainnya malah nanya lain. Sedangkan kita artis. Mau ada acara ya, Bu? Atau Mbak mau syuting acara apa? Beda kan? Beda apresiasi. Nah, ke daerah lain beda, terutama Solo. Kalau Solo lain, Mbak bikin atau beli? Apresiasinya. Ditanya. Iya. Terus? Apakah di sana sudah dijual secara komersil ataukah ini baru ciri khas? Kan bangga kita. Mas, ini saya ciri khas satu-satunya satu dunia. Benar. Sedunia Mas cari tidak ada yang seperti saya. Bun, transformasi dari yang konde ke yang tingkat kayak gini tuh sebenarnya kesulitan performa untuk entertainer Bunda sendiri. Dulu kan dironce, Bang. Masang jilbabnya jilbab bunuh diri itu lilit kan. Terus akhirnya harus ronce, tuh kadang-kadang posisinya tidak tepat, mana muka kita ini kan bulat. Daging semua. Daging semua. Jadi kalau nak nih kuda paca go internasional, jangankan go internasional, ku keluar dari sini pun ku ribet gitu loh. Akhirnya nelpon ACC tolong buatkan ukuran 17, 15, 10. Itu mulai ini yang pertama. Punya ide 17, 15 kayak 13 tadi itu dari mana? Jadi maksudnya terinspirasi gini, apa? Terinspirasi sebuah manajemen kepemimpinan. Hierarki ya. Iya, hierarki. Jadi semakin ke atas itu semakin mengecil. Dalam artian tetapi Kuni didongkrak dari bawah. Oleh orang banyak. Filosofi. Itu filosofinya. Iya, kayak gitu. Dan yang di bandara tadi dengan yang model seperti ini. Kayak gini lah, Bon, yang di bandara. Yang di bandara inilah yang pertama kali. Itu tapi setelah... belum begini, Bang. Original banget. Ini belum dihias kayak gitu. Ya benar yang original kayak itu gitu. Bunda pakai pada saat Bunda sudah mendapat julukan dari jadi setelah Ibu Muda Berkarya tadi ya. Setelah dapat julukan itu kan sebenarnya ronce-ronce banyak macam ronce-ronce kayak itu. Nah, setelah ini terus berinovasi. Bosen dong orang kalau cuman ku pakai ini doang. Terus cemane kalau ku pakai gaya cowboy. Keren dong topi cowboy. Bawa lagi. Besar berarti. Bulat, memang topi cowboy tapi untuk perempuan kayak gitu. Jadi barang. Ade. Kelak nanti kita nanti siap. nanti disiapin kayak kakak biar dia ngangkut.
Terus tren dong, emak-emak pada nonton Korea. Tentu. Iya. Lah, soalnya Bang, ASN nih kadang-kadang ada yang nyenyel lah. Betul. Orang Ini salah sih kau. Saya kebetulan dia suka, alhamdulillah dia suka Oh, ada suka sebenarnya. nyenyel. Bukan nyenyel atau Bu? Oh nyenyel banget nih. Tapi nyenyel kita beda. Ah, iya, betul. Nyenyel ngasel. Oh, betul, nah, ya. betul. Jadi apa namanya? Akhir buat juga yang versi Korea. Hmm. Terus Oh, nih. oh, Siap. Wah. jadi keren. nah, Cakep. jadi modifikasi. Oke. Ya, ini bahan dari Ini import. Oh, ini impor. Karena beberapa kali nyoba pengennya pakai daun pandan. Terus? Tapi pernah ngelihat hasil anyamannya dek rapi, Bang. Oh. Dan terus pernah juga nyimpen lah nyoba yang dari pandan. Kalau habis kena hujan lupa jemur, jamuran. Oh, gitu. Akhirnya terpaksa terbalik itu. Balik. Oh, ada kembang ah. Ada kembang. Ada bulu. Dek nih ada apa kenop ya Lah coba nanti pakai rajutan, Bun. Rajutan apa namanya? Wall kan banyak juga kan? Kayak gitu-gitu. Ini kita nyarinya sebenarnya sengaja yang tahan banting. Jadi yang ini Bunda jual? Nggak. Enggak. Jadi proses gini. sendiri ya? Pada saat promo pertama ini kan dipakai senam nih dua-dua ya. Iya. Sebenarnya banyak sekali orang yang minta buatin. Oh. Cuman Bunda langsung tembak. Budgetingnya. Bunda langsung bilang begitu. Saya untuk sebuah pengorbanan terhadap tradisi yang kemarin mati, hanya keluar setahun sekali. Yang ini setiap hari Ibu, Setiap hari. Betul, dalam setiap performa dipakai. Perlu biaya berapa kemarin bikin topi? Ini hampir 500 sih kok. 500.000. Topinya aja 200 lebih. Oh, ya tidak begitu mahal juga kan? Sebenarnya Kalau untuk satu karya. Tetapi kan kalau masyarakat awam kan, apalagi dia untuk anaknya, lonwege pun. Nah, topi kunege pun 200 lebih. Iya, tetapi mereka tidak tahu satu tudung saja yang agak gede itu bela berapa. Apalagi kan ini kerajinan nih tadi Iya. ya, Bu. Oh. Dan ini nih tidak semua pengrajin bisa buat gitu loh. Ini tudung kayak sajinya. prinsip baju bayi, makin kecil makin mahal kan. Iya, benar. Keren weh. Benar. Jadi milenialnya dapat, noraknya dapat, siap. bling-blingnya segala macam, pokoknya komplit kayak gitu. Oke. Keren. Tapi ya mungkin karena ini memang agak campurannya dengan impor ya kan. Iya. Mungkin mudah-mudahan ke depan lebih ada usaha. Jadi untuk kerajinan tengah-tengah kita ya, pengen Bu. resam sebenarnya. Oh, nah bagus tuh. Tapi Jadi, bahan resam ini nak susah. bener-bener dibuat. Iya. Karena Yang halus itu. yang Yang halus halus. bener halus. Gitu. Yang ini sama ini. Ini mirip-mirip juga, cuman Yang ini beda Korea ade- ini. Ade ini ya. Oh. Ade apa? Cilok. Sebenarnya dalam setiap benda yang diletakkan itu ada maksudnya. Oh, ada maksud Ini ya? kalau tidak ada itu terbang. Oh, justru ini pemberat. Iya. Oh. Tidak sekedar filosofi ternyata. Iya, Ada jadi kegunaan. unsur teknis. Jadi ialah kelebihan orang pendek, akal panjang. Nah, tuh boleh sama kita wali. Bun, ku nak nanya tuh, Bun. Nih. Cuman nih cerita tuh, ada kayak gituan. Wow, nih 4 novel juga kayak. Lalapan, Bun. Yang tadi 4, nih 4. Bikin 8 episode gak? Itu kerajinan dari Bunda sebenarnya disupport kayak sebuah perusahaan besar di Bekasi. Oh. Untuk yang di ada beberapa spesial yang memang Bunda tidak pacak pakai handmade istilahnya, tidak bisa tangan. Tapi dia kondisinya yang disupport dia cuman 60%. Sisanya tetap Bunda harus itu sendiri. Itu pakai akrilik kan? Bungkus Iya, itu. ini Bunda sendiri yang buat. Oh, yang gitu. buat. Jadi kemarin itu banyak sih lah, sekitar 200 tuh agak sedikit tuh karena Dijual, memang Bun. Oh, dijual, Bun. dijualnya sebenarnya tidak kepada pangsa pasar Umum. biasa. Jadi kalau misalkan Bunku nak Acara-acara. ke luar negeri, something yang bisa ku bawa Oleh-oleh. sesuatu yang luar biasa itu seperti apa, yang punya filosofi bagus Bener, kayak Bang. gitu. Masalah kita Iya. di Bangka ini salah satu Belum buatan ada kan? Jarang. Nah, Banyak kalau kan oleh-oleh yang Iya. dibawa makanan Kalau di Bandung kan habis. si cepot. Benar. Nah, bagaimana cucunya cepot bisa juga Karena ini mudah dulang. Oh. ya, Tulisan apa depan tuh? Bi Tudung Dulang. Bi Oh, Tudung Bangka Dulang. banget. Jadi BTD sebetulnya. Iya, BTD. Jadi sebenarnya gini awalnya. Pak Wo, tahu kan?
Oh bun, man kalau cuma anak tuh, ndak deh spesial lah bun. Coba ke buat karikatur. Kan lukisan kalah deh katanya. Karikatur yang digital. Nah, adekku posting kemarin kan. Minta tolonglah kepada beberapa orang yang direkomendasikan kayak Pak Wo. Dek derta aben bang. Masa? Ndak derta dalam konteks? Ya itu tadi mungkin husnuzon Bunda berbaik sangka ya. Ini terlalu istimewa sehingga dia tidak bisa bikin ke digital. Oke, siap. Gitu. Terus Lagi kita cari orang. Kita cari tahu. Akhirnya seorang namanya Sendika staf PHL Disperkim waktu itu. Seorang yang bakatnya luar biasa. Dia seorang pelukis yang luar biasa kalau menurut Bunda. Sini Bun, ku coba Bun, karena membuat ini nih bukan sebuah perkara gampang kata dia, apalagi ada segala macam lah gitu. Harus detail lah. Kasihku waktu seminggu. Ternyata tidak nyampe seminggu. Lah jadi lukisan. Bu, nih. Lanak nangis, Bang. Hasil bisa dilihat kan? Iya, yang di dinding tadi. Bisa dilihat bagaimana dia mengimplementasikan dari yang lukisan kasar itu menjadi sesuatu yang kayak hidup. Itulah hikmah, Bun. Hikmahnya pada saat orang tidak tahu ternyata yang maha kuasa itu mungkin tidak sengaja mempertemukan dengan yang lebih baik iya, ternyata. Betul. Jadi memang kita harus husnuzon terus, tidak boleh suuzon. Alhamdulillah. Nah, tapi sebelum proses itu sebenarnya awalnya terima kasih juga dengan Bang Sukma sebenarnya. Dengan Bang Sukma yang dengan berani, "Oi, kan nak ngangkat orang mane." Kayak gitu. Kan ini nak ngangkat kebudayaan mane gitu loh. Dia bertanya dengan Bunda. Bangka dong. Bukan Bunda Tudung Saji. Padahal notaben keturunan bukan orang Bangka. Iya. Bi Tudung Dulang katanya. Oke, siap. Akhirnya berubah lah itu. Jadilah Bi Tudung Dulang. Jadi mulai sekarang kita ganti Bi Tudung Dulang. Tapi memang arah kalau memanglah ke situ nama tradisi tadi kuat, Bang. Lukisan yang tulisannya Bunda Tudung Saji hasilnya jelek. Tetapi begitu Bi Tudung Dulang luar biasa. Tapi emang beneran, karena kalau kita bicara tentang kebudayaan itu ya, memang dia punya sesuatu. Pakem. Dia punya pattern atau pakem yang mungkin tidak baca orang dirubah. Walaupun itu sengaja kadang-kadang mereka mencoba inovasi, kadang-kadang memang udah tahu lah ini apakah itu bicara mitos atau kan bicara memang, tapi kenyataan kayak gitu. Betuah apa? Waktu Abang bilang. Petuah itu pada saat suatu kesenian ataupun budaya kita coba rubah. Kadang-kadang memang banyak tidak jadi ya. Bener Bu. Tidak kena esensi. Tak puas sampai di situ, terus orang nih memberi masukan. Lum keren Bun. Inovasi lagi. Bagaimana cucunya Cepot ada di Bangka? Cluenya itu. Bangsa gigi panjang. Kata Bunda, apa yang aku panjangin nih? Gitu. Karena Cepot gigi ya kan? Kisah katanya dipanjangin. Akhirnya posting lah di suatu hari itu. Yang seputaran Pangkal Pinang minta tolong dong. Yang tahu link bikin boneka ikonik bagus siapa? Ada ketemu? BRH. Bang Ocha. Dek kenal, Dek jelas siapanya. Waktu itu sama sekali belum tahu. 2018 awal itu. Dia langsung inbox. Dia yang inbox? Dia yang inbox. Pada saat itu bikin nak bikin ini. Oke. Terus dia manggil Bu lagi ya. Terus sekarang dia manggilnya yuk. BTS. Jadi Ibu kata dia, "Ku kenalin no. Ayo dong kita ketemu." Pasti beda. Asik gitu. Tapi marah kenceng. Siapa orang, Bun? Siapa orang? Pak Iwan. Pak Iwan. Namanya. Pak Iwan ini di dinas juga. Enggak, dia pengrajin. Pengusaha sukses dan beliau tuh di Belitung atau di Bangka sekarang? Di Bekasi. Di Bekasi. Terus sebenarnya saya uangnya aja di endorse orang. Paham Pak PNS yang ingin berkarya di luar. Pacak di ngolah orang. Padahal kabit. Bridging-nya tadi. Waktu itu lagi Kasubag Keuangan dan EP dan Keuangan di Perkim. Jadi memang pada waktu itu disuplai dana ke orang tuh cuma 15 juta, Bang. Alhamdulillah, Bun. Iya. Dapatnya berapa kok cuma 15 juta? Paling 100 menda. 100. Sejam sold out. Man waktu itu langsung cuing gitu. Langsung Bahkan enggak pakai ini waktu itu. Enggak pakai mika. Pokoknya begitu ini
jalan gitu. Oke. Iya. Terus? Nah akhirnya saya bikin, Heeh. udah cocok belum ini? Ada waktu itu dia bawa konsep, dia tetap tidak bisa yang pakai langsung bikin Ada ini itu. tunjungan Tapi ya? ada hikmah juga. Ternyata memang dia harus original kayak gitu. Original. betul. Disitulah nilai lebihnya. Iya, iya. Nggak sampai kayak boneka lain kayak gitu. Hmm. Akhirnya pas jadi bang, bayar sekian aja. Oh, gitu. Malah didiskon. Iya. Lah kirim Makanya- kemana ini Bun? Lah ada Toki Sahagi. Lah banyak. Oh. Kaput loh. Sampai detik ini lah berapa ratus produksi. Sebenarnya permintaan masih banyak, cuman Bunda ini kan nggak sempat. Iya. Jadi terus kata orang tua, kembali ke niat awal. Oh, jangan terlalu komersil. Iya, Iya. tidak boleh mengkomersilkan sebuah Sebuah cita-cita cita-cita. luhur. Stop lagi. Iya. Oh iya. Agak tapi direm-rem. tapi pada saat itu kan tetap ada Nah, pada saat itu orang dapat. dan pun orang tua yang sebenarnya sisain. Siapa tahu nanti suatu saat itu menjadi sebuah Sejarah. sejarah. Iya, benar. Produk pertama jangan dihabisin. Oh, baik. Nilai mahalnya itu nanti. Iya. Benar. Gitu. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Betul, Jadi betul. kebetulan orang tua nih itu tadi dia bukan pejabat, apalagi orang hebat. Hmm. Tapi pandangannya tentang kebudayaan itu yang luar biasa kayak gitu.